Pendahuluan. Pemberitaan media massa tentang Daerah Istimewa Surakarta. Selanjutnya ditulis. DIS, selama tahun 2010 hingga 2011 memperlihatkan perkembangan dalam jumlah dan isi. Penelusuran melalui mesin pencari di internet, dengan memasukkan kata Daerah Istimewa Surakarta, menunjukkan hasilan jumlah dan hal ihwal DIS. DIS juga menjadi nama kelompok, grup, dalam jejaring sosial di internet. Dari 179 daftar situs jejaring sosial di dunia maya sebagaimana rekapitulasi Wikipedia, tahun 2010, DIS hadir melalui 5 kelompok di Facebook. Makalah ini akan menelaah konstruksi identitas dan konsolidasi jejaring penafsir DIS dalam kelompok BPPS DIS di jejaring Facebook. Kelompok BPPS DIS di Facebook merupakan penguatan dari blog BPPS DIS. Dalam pernyataannya, BPPS DIS, Badan Persiapan Pengembalian Status Daerah Istimewa Surakarta, the Surakarta Special Status Reinstatement Preparation Agency, dideklarasikan pada Selasa Pahing, 15 Desember 2009 di Yogyakarta. Menurut Buku Putih, Anonim, 2009, halaman 60. Lembaga yang dibentuk berdasar prakarsa warga mengambil posisi sebagai penghubung para pemangku kepentingan dalam agenda pengembalian status Daerah Istimewa Surakarta dalam Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. BPPS DIS bekerja berdasar seperangkat tata nilai, bahwa upaya-upaya pengembalian status Daerah Istimewa Surakarta merupakan keutamaan, bukan untuk tujuan lain, apalagi untuk kepentingan yang lain. BPPS DIS memandang bahwa pengembalian status Daerah Istimewa Surakarta merupakan kerja dan komunikasi bersama, dengan basis data yang akuntabel dan riset ilmiah. BPPS DIS berniat sebagai salah satu simpul yang melayani ketersediaan basis data dan informasi, baik dari hasil kajian maupun suara-suara warga yang selama ini diam. Dengan menelusuri dan menelaah suara-suara warga yang selama ini diam, BPPS DIS mencatat bahwa hal ihwal pengembalian status Daerah Istimewa Surakarta sudah menjadi wacana, sudah menjadi perbincangan warga. BPPS DIS menginventarisasi sejumlah dokumen tentang status Daerah Istimewa Surakarta, suatu rangkaian peristiwa sejarah dengan batang tubuh yang menyatakan Daerah Istimewa Surakarta dalam konteks keindonesiaan. Kelompok BPPS DIS di Facebook, selanjutnya ditulis, BPPS DIS at Facebook, merupakan produk budaya yang dibuat oleh BPPS DIS. BPPS DIS at Facebook merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Praktik diskursif di Facebook, yang dimulai pada Senin Legi, 29 Maret 2010, merupakan representasi sistem tata nilai yang bertaut dengan realitas sosial. Dengan mengutip pendapat McQuell, 2000, halaman 73, BPPS DIS at Facebook, atau mass media, budaya, atau culture, dan masyarakat, atau society, merupakan 3 tetapan yang tak terpisahkan. BPPS DIS at Facebook sebagai produk budaya digital di Facebook memanifestasikan gagasan pengembalian status Provinsi DIS sebagai realitas objektif. Dengan demikian, BPPS DIS at Facebook sebagai perkuatan BPPS DIS hendak mengkonstruksi ulang realitas DIS sebagai amanah keutamaan. Upaya-upaya pengembalian status DIS merupakan keutamaan, bukan untuk tujuan lain, apalagi untuk kepentingan yang lain, sebagai pernyataan ideologis menjadi praktik diskursif dalam konteks perebutan tafsir, daerah istimewa, dalam tata keindonesiaan. Jadi, pengembalian status DIS, diproduksi dan direproduksi melalui BPPS DIS at Facebook untuk kepentingan publik. Konstruksi identitas dan konsolidasi jejaring penafsir DIS dalam BPPS DIS at Facebook dalam tulisan ini akan ditelusuri berdasar 3 hal. Pertama, latar belakang historis DIS sebagai klaim keutamaan. Kedua, relasi BPPS DIS dengan para pemangku kepentingan sebagaimana termanifestasikan dalam isu-isu di Facebook. Dan ketiga, sebagai penutup adalah agenda DIS sebagai wilayah perebutan tafsir tentang daerah istimewa. Klaim daerah istimewa menjadi isu yang diperebutkan oleh para pemangku kepentingan. Lihat Suyamto,
1988, halaman 35, Aryo Bimo, 1999, halaman 40, Khairuddin, 1998, halaman 21. Latar belakang historis DIS sebagai klaim keutamaan. Membicarakan DIS adalah mengapresiasi kuatnya aspirasi rakyat, atau solus populi, yang, dengan kecintaannya terhadap nasib provinsi DIS, telah berubah menjadi supremasi kepentingan rakyat, the supreme of public interest. Keberpihakan BPPS DIS dalam konteks ini adalah mengelola aspirasi tersebut untuk bisa memperoleh justifikasi sebagai suprema lex, dengan basis moral secara hukum, dan ternyatakan dalam sistem peraturan perundang-undangan, lihat Samroni, tahun 2010. Sebagaimana diproduksi sejarah pembentukan negara Indonesia, pada 18 Agustus tahun 1945, Susuhunan Paku-Buwono XII dan KGPAA Mangkunagoro VIII menyampaikan kawat dan ucapan selamat atas kemerdekaan Indonesia dengan diikuti maklumat dukungan berdiri di belakang Republik Indonesia pada 1 September tahun 1945 yang berisi. Khususnya, maklumat Sri Paduka Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Paku-Buwono XII. 1. Kami Paku-Buwono XII, Susuhunan Negeri Surakarta Hadiningrat, menyatakan negeri Surakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan, adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia dan berdiri di belakang pemerintah pusat negara Republik Indonesia. 2. Kami menyatakan bahwa pada dasarnya segala kekuasaan dalam daerah negeri Surakarta Hadiningrat terletak di tangan Susuhunan Surakarta dan oleh karena itu, berhubung dengan keadaan pada dewasa ini, maka kekuasaan-kekuasaan yang sampai kini tidak di tangan kami, dengan sendirinya kembali ke tangan kami. 3. Kami menyatakan bahwa perhubungan antara negeri Surakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung. 4. Kami memerintahkan dan percaya kepada seluruh penduduk negeri Surakarta Hadiningrat. Mereka akan bersikap sesuai dengan sabda kami tersebut di atas. Maklumat 1 September tahun 1945 tersebut mendului 4 hari amanat 5 September tahun 1945 yang menjadi identitas Yogyakarta, dengan redaksi isi yang sama. Perbedaannya adalah dalam identitas, negeri Surakarta, dan negeri Yogyakarta. Maklumat 1 September 1945 bertautan dengan risalah rapat PPKI pada 19 Agustus 1945 yang mencatat bahwa wilayah Republik Indonesia dibagi atas 8 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, Sumatera, serta 2 daerah istimewa Surakarta dan Yogyakarta. Selanjutnya, berdasar Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang disusun BPUPKI dan disahkan PPKI pada 19 Agustus 1945, dinyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang sifatnya istimewa. Kedudukan Surakarta sebagai daerah istimewa dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, sejak tanggal 23 November 1945, yang tegas menyebut 2 daerah istimewa, yaitu Surakarta dan Yogyakarta, lihat Utomo, tahun 2010. Istilah daerah istimewa merupakan kelanjutan dari kebijakan kolonialisme Belanda dan Jepang. Lihat Ibrahim, tahun 2010, Samroni dan kawan-kawan, tahun 2010, halaman 27. Pada masa Belanda, Surakarta merupakan daerah Vorstenlanden, atau daerah swapraja, yaitu daerah yang berhak memerintah daerahnya sendiri, atau Zelfbesturende Landskappen.
Surakarta tidak diatur oleh peraturan seperti daerah lain, melainkan diatur tersendiri berdasar perjanjian antara Gubernur Jenderal dengan Sri Sunan, yang disebut politik kontrak, atau kontrak politik. Kontrak politik terdiri kontrak panjang dan pernyataan pendek. Lang kontrak, atau kontrak panjang, adalah kesetaraan kekuasaan antara Belanda dengan kerajaan asli Indonesia, sedangkan Korte Verklaring, atau pernyataan pendek, adalah pengakuan atas kekuasaan Belanda. Kasunanan dan Kasultanan diatur dalam Lang kontrak, sementara Mangkunegaran dan Pakualam diatur dalam Korte Verklaring. Dengan demikian, kontrak politik mempunyai dasar hukum yang kuat karena dibuat oleh kedua belah pihak dan harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Kerajaan Belanda. Sejak Gubernur Jenderal Van Hewoods, tahun 1851-1924, setiap pergantian raja akan diadakan pembaharuan kontrak. Kontrak yang terakhir untuk Kasunanan diatur dalam S 1939-614 dan Mangkunegaran dalam S 1940-543, Kasultanan S 1941-47, dan Pakualaman S 1941-577. Kontrak S 1939-614 dan S 1940-543 menegaskan bahwa Kasunanan dan Mangkunegaran berpemerintahan asli. Artinya, Kasunanan dan Mangkunegaran berlaku tata cara dan adat istiadat asli yang sejak dulu telah berlaku, tanpa harus mengadopsi tata cara yang diberlakukan di daerah-daerah lain oleh Belanda. Kedua kontrak di atas merupakan pemantapan daerah istimewa atau berpemerintahan sendiri untuk kerajaan di Surakarta. Pada masa Jepang, Surakarta dikukuhkan sebagai Kochi, atau daerah istimewa. Sebutan raja adalah Ko, yaitu Surakarta Ko dan Mangkunegoro Ko. Sedangkan pemerintahan Surakarta disebut Kooti Sumotyokan. Alasan Jepang menjadikan Surakarta sebagai daerah istimewa yaitu 1. Jepang tidak ingin merubah kedudukan daerah-daerah di Indonesia. Dan 2. Propaganda Jepang agar Kochi bersedia bekerja sama dengan Jepang dalam memenangkan Perang Asia Timur Raya. Mengingat Jepang banyak mengalami kekalahan melawan sekutu, maka pemerintah Jepang mendorong pembentukan badan-badan yang merancang kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI, atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan PPKI, atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Surakarta sebagai daerah Kochi diikutkan dalam keanggotaan BPUPKI untuk merancang Undang-Undang Dasar 1945. Anggota BPUPKI dari Surakarta adalah Wongsonegoro, Wuryaningrat, Sosrodiningrat, dan Rajiman Widyodiningrat, dengan dukungan menyeluruh dari jejaring Paku Buwono XII saat itu, anonim, tahun 2010, halaman 6. Dalam rapat PPKI, tanggal 18 Agustus 1945, Soepomo memberi penjelasan tentang rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat disimpulkan sebagai berikut, lihat Ibrahim, tahun 2010. Pertama, jaminan kedudukan Kochi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, penghormatan kepada Kochi dalam susunannya yang asli. Ketiga, Kochi, atau Delftbesturende Landskapen, dinyatakan sebagai daerah bukan negara. Dan keempat, penguasa Kochi setingkat gubernur. Penjelasan tersebut dijamin dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa daerah yang bersifat istimewa meliputi Delftbesturende Landskapen maupun Volksgemeenschaphen. Daerah ini memiliki susunan asli dan oleh karena itu dianggap sebagai daerah istimewa. Dalam perkembangan lebih lanjut, yaitu hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1999 dan 2000, pasal 18b, mengatur hak konstitusi daerah istimewa, yaitu 1.
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dan 2. Masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional. Pada masa awal revolusi terjadi kesalahpahaman antara KNID, atau Komite Nasional Indonesia Daerah, dengan pemerintah kerajaan yang sudah mendapat pengakuan dari pemerintah. BPPSDIS memprioritaskan mulai tahapan ini, yaitu terjadinya double bestur, atau pemerintahan ganda. Komitmen pemerintah untuk menjadikan Surakarta menjadi daerah istimewa ditunjukkan dengan diangkatnya Panji Suroso, tanggal 19 Oktober 1945, sebagai Komisaris Tinggi untuk Surakarta yang bersifat istimewa. Lihat Ibrahim tahun 2008, 6974. Panji Suroso membentuk direktorium untuk mengatasi double bestur dan membicarakan peraturan tentang daerah istimewa Surakarta dalam Panitia Tata Negara. Panitia mendiskusikannya dengan pihak Kasunanan, Mangkunegaran, dan 27 organisasi sebagai representasi rakyat Surakarta. Hasilnya adalah peraturan daerah istimewa Surakarta, yaitu 1. Mempertahankan kedudukan Surakarta sebagai daerah istimewa. 2. Kekuasaan daerah istimewa Surakarta harus lebih luas dari masa penjajahan, yaitu dengan meniadakan gubernur pada masa Belanda dan tiokan pada masa Jepang serta komisaris tinggi pada masa RI. 3. Urusan pemerintahan diserahkan kerajaan di bawah pemerintah pusat secara langsung. 4. Memperhatikan kedaulatan rakyat dengan mengakomodasi aliran-aliran dalam masyarakat dan daerah istimewa Surakarta memberi manfaat pada masyarakat Surakarta. 5. Adanya persatuan antara pihak Kasunanan dengan Mangkunegaran dalam menjalankan daerah istimewa Surakarta. Titik balik Surakarta adalah ketika pemerintah, karena keadaan luar biasa, memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta, yang diikuti dengan strategi Tan Malaka yang menjadikan Surakarta sebagai tawanan untuk menyerang Yogyakarta. Lihat Utomo, tahun 2010. Hasilnya adalah pertentangan Tan Malaka vis Perdana Menteri Sultan Syahrir di satu pihak, dan dengan pemerintah daerah istimewa Surakarta di pihak lain. Pertentangan tersebut mengakibatkan serangkaian konflik vertikal, yaitu penculikan dan pembunuhan pejabat pemerintah, sekaligus antar laskar rakyat. Keadaan gawat tersebut memaksa Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat dan menyatakan Surakarta dalam keadaan darurat. Sejumlah pertemuan para pemangku kepentingan menghasilkan penetapan pemerintah nomor 16/SD tahun 1946 tentang pemerintahan di daerah istimewa Surakarta dan Yogyakarta, sejak tanggal 15 Juli tahun 1946. Dalam diktum kedua penetapan pemerintah tersebut dinyatakan bahwa, sebelum bentuk susunan pemerintahan daerah Kasunanan dan Mangkunegaran ditetapkan dengan undang-undang, maka daerah tersebut untuk sementara waktu dipandang merupakan karesidenan. Jadi, penetapan Surakarta sebagai karesidenan hanya bersifat sementara sebelum kelak diatur dengan undang-undang. Fakta sejarah juga mencatat bahwa bukannya DIS digaransi dengan undang-undang, bahkan berubah status. Jika daerah istimewa Yogyakarta dijamin dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah istimewa Yogyakarta, sebaliknya DIS dimasukkan sebagai dan menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950. Dalam pernyataan Santoso, 2002, kebijakan darurat ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 dan penetapan pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946. Latar belakang historis di atas menjadi alasan BPPSDIS, bahwa mengembalikan status DIS merupakan keutamaan yang bersifat ideologis. Relasi BPPSDIS dengan para pemangku kepentingan. BPPSDIS sebagai perkumpulan warga merumuskan visinya dengan terwujudnya status Provinsi Daerah Istimewa Surakarta dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana amanah konstitusi. Dengan misi,
mengagendakan, melakukan sosialisasi, menyiapkan, dan mengupayakan pengembalian status Provinsi Daerah Istimewa Surakarta dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. BPPSDIS telah membentuk Koordinator Cabang Kabupaten Kota di Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, dan kabupaten lain di sekitar eks-Karesidenan Surakarta. BPPSDIS bertujuan sebagai wadah komunikasi dan penghubung antara warga dengan pemangku kepentingan untuk pengembalian status Daerah Istimewa Surakarta. Pengembalian status adalah dengan terbitnya Undang-Undang tentang Daerah Istimewa Surakarta. Dengan posisi inilah, BPPSDIS mengapresiasi pentingnya menjalin relasi dengan para pemangku kepentingan sebagaimana termanifestasikan dalam BPPSDIS at Facebook. Tabel berikut merupakan rekapitulasi isu-isu yang menjadi perbincangan dan wacana BPPSDIS di jejaring Facebook berdasar data 2010 hingga 2011. Tabel terdiri 3 kolom. Yang pertama, kolom agenda. Kedua, kolom pemangku kepentingan. Dan kolom ketiga adalah tanggapan tematis BPPSDIS at Facebook.
Simpulan, agenda Daerah Istimewa Surakarta sebagai wilayah perebutan tafsir tentang daerah istimewa. Makna, daerah istimewa, mengalami perkembangan dan perubahan, bahkan melampaui konteks dan rumusan kesejarahan kolonialisme Belanda dan Jepang di Indonesia. Kosakata, daerah istimewa, bahkan dihubungkan dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasar penelusuran historis, BPPS-DIS menemukan data dan dokumen lain yang berbeda dengan arus utama wacana saat ini, bahwa daerah istimewa tidak melulu berhubungan hanya dengan wacana pengisian jabatan kepala daerah. Temuan BPPS-DIS bahwa pernyataan dukungan kepada Republik Indonesia justru dilakukan oleh Surakarta pada 1 September 1945, baru sesudahnya adalah Yogyakarta pada 5 September 1945, menjadi politik pemihakan. BPPS-DIS yang hadir sebagai kelompok dalam Facebook merupakan bagian dari masyarakat jejaring sosial yang dimediasi internet. BPPS-DIS at Facebook melakukan fungsi-fungsi pertukaran informasi, mengkomunikasikan tentang pentingnya mengapresiasi data historis dan sosiologis terhadap nasib daerah istimewa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mendiskusikannya dengan sesama pengguna Facebook. BPPS-DIS at Facebook juga mewartakan seluruh agenda dan kegiatan yang selama ini diselenggarakan di mana tanggapan warga menjadi bahan untuk evaluasi kelembagaan BPPS-DIS. Dengan demikian, BPPS-DIS at Facebook sebagai bagian dari media massa bertautan dengan budaya dan masyarakat di mana BPPS-DIS menyelenggarakan upaya-upaya pengembalian status Provinsi Daerah Istimewa Surakarta. Untuk itu, BPPS-DIS at Facebook sebagai produk budaya digital di Facebook menyatakan dan mengundang diskusi tentang gagasan pengembalian status Provinsi Daerah Istimewa Surakarta sebagai realitas objektif. Bagi BPPS-DIS, mengkonstruksi ulang realitas daerah istimewa Surakarta merupakan keutamaan dan menjadi pernyataan ideologis dalam konteks perebutan tafsir daerah istimewa. Posisi ini menempatkan BPPS-DIS terlibat dalam rivalitas perebutan makna daerah istimewa antara Provinsi Daerah Istimewa Surakarta dengan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Matur sembah nuwun. Panjenengan dalam telah menyimak vlog Gebra. Saya Imam Samroni di sini untuk bersama-sama mengulas risalah tentang dongeng siber di dalam dan sebagai keseharian. Jika panjenengan dalam berkenan, sila klik tombol subscribe. Salam bertaklim. Sluman-slumun selamat.